Bahkan ketika ada pengawasan sekalipun, kemungkinan untuk korupsinya, penyalahgunaan kekuasaan itu masih sangat besar, apalagi misalnya kalau tidak ada pengawasan. Dan kita sudah lihat ini beberapa bulan terakhir atau setidaknya 3 bulan terakhir bagaimana keputusan-keputusan dari pemerintah sama sekali tidak muncul kritisisme dari lembaga-lembaga formal demokrasi seperti partai-partai politik yang lain. Ketika muncul kekisruhan mengenai distribusi gas itu, yang menjelaskan kebijakan pemerintah bahkan adalah wakil ketua DPR. Itu dalam sistem politik kita aneh sekali. Mestinya kan mereka mempertanyakan kenapa ada kekisruhan ini, tapi justru mereka yang menjelaskan gitu ya. Dan persoalan ini sebetulnya bukan hanya dimulai sekarang, tetapi itu sudah terjadi sejak era Jokowi. Narasi yang mengatakan bahwa stabilitas politik dengan cara merangkul semua kekuatan politik, tidak ada yang oposisi, itu bisa memicu pertumbuhan ekonomi, itu tidak terjadi gitu. Yang terjadi adalah para pelaku bisnis, para pelaku pasar itu justru skeptis. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Prabowo melalui Ketua Umum PKB, Caimin, baru saja menyampaikan satu gagasan untuk membentuk koalisi permanen. Apa arti koalisi permanen? Apakah itu artinya beda dengan koalisi semi permanen? Atau koalisi cair, atau koalisi saat ini, atau koalisi yang pernah dibentuk oleh presiden sebelumnya, Pak Jokowi. Dan apakah wacana ini ada kaitannya dengan usulan Partai Gerindra untuk memajukan kembali Prabowo sebagai presiden atau sebagai calon presiden pada 2029. Nah, untuk mendiskusikan soal itu kita sudah ada narasumber istimewa, Bung Saidiman Ahmad. Saya panggil saja Mas Diman gitu ya. Beliau adalah peneliti di Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Beliau juga adalah alumnus Master Public Policy dari Australian National University. Kebetulan kita satu angkatan ya. Kalau Mas Diman di ENU, saya lari ke Melbourne. Mas Diman, apa kabar? Ya, kabar baik Pak Adnan. Kabar baik ya. Ini sudah nggak lari pagi lagi nih kayaknya. Lari sore sekarang. Sekarang geser lari sore. Mas Diman, ini soal wacana koalisi permanen yang digagas oleh Prabowo dalam pertemuan elit partai dan disampaikan secara terbuka oleh Caimin ya dalam wawancaranya dengan media. Ini apa barang ini sebenarnya? Kalau dari Kasatnah Ilmu Politik gitu ya, koalisi permanen ini apa sih sebenarnya gitu? Kok Indonesia ini selalu ada hal baru yang kalau kita lihat di buku nggak ada gitu. Gimana Mas Diman? Pertama-tama saya kira penting untuk menempatkan wacana koalisi permanen ini di dalam konteks. Yang pertama konteksnya adalah konteks pemerintahan sekarang. Kalau kita lihat dari pidato-pidato Pak Prabowo, baik sebelum dilantik maupun setelah dilantik, ada satu yang konsisten dari pidato-pidato itu, yaitu bahwa semangat dari Presiden ke-8 Republik Indonesia ini adalah semangat atau narasi yang sering dikembangkan adalah narasi persatuan, gotong royong, kerjasama gitu ya. Tentu saja misalnya beliau menolak sistem politik yang mengandaikan ada oposisi melawan koalisi pemerintahan, inginnya itu adalah semuanya bersatu. Bahkan kalau kita lihat pidato-pidatonya yang terakhir itu rada-rada nyinyir gitu ya ke kelompok yang kira-kira berbeda pandangan atau melakukan kritik. Muncul istilah seperti raja kecil atau apa itu ya, yang kemarin bahkan ya di acara ulang tahun Gerindra itu berkali-kali Prabowo menyatakan dasmu untuk para pengkritiknya. Jadi ada semangat dari presiden kita sekarang ini untuk meniadakan perbedaan politik dan semuanya ingin disatukan ya di dalam pemerintahan kalau bisa gitu. Jadi semangatnya itu tampaknya beliau ini agak-agak risau kalau ada suara-suara yang lain. Itu konteks yang pertama. Jadi semangatnya memang ke sana gitu ya. Kalau bisa koalisi sekarang ini sudah besar,
Satu-satunya partai yang tidak bergabung dengan pemerintahan adalah PDI Perjuangan. Itu pun kalau kita lihat bahasa dari elit PDI Perjuangan, sebetulnya mereka itu antinya pada Jokowi bukan pada Prabowo gitu. Jadi walaupun tidak di dalam kabinet tetapi juga tidak cukup resisten terhadap pemerintah. Jadi semua dirangkul. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua itu kita bisa tempatkan pernyataan itu di dalam peristiwa belakangan. Yang pertama ada peristiwa di mana kebijakan-kebijakan strategis pemerintah itu sudah mulai dilakukan dan ternyata mendapatkan reaksi publik. Ada sejumlah persoalan, misalnya yang paling mutakhir itu yang mendapatkan reaksi yang cukup besar dari publik adalah soal distribusi Gas 3 kilo. gas 3 kilo atau gas bersubsidi itu mendapatkan reaksi publik, lalu kemudian keputusannya itu kemudian dianulir dengan dalih bahwa ini bukan keputusan presiden. Jadi ini adalah keputusan keputusan pribadi menteri misalnya. Dan lalu kemudian Pak Prabowo muncul dengan statement bahwa apalah ini semacam perlawanan terhadap dia gitu kira-kira gitu ya. Iya. Apa dia pakai itu istilah kurang paham ya istilah-istilah Jawa yang dia pakai. Tapi intinya dia seperti ingin cuci tangan. Ini bukan perintah presiden, makanya menjelaskan ini adalah wakil ketua DPR. Itu yang pertama. Dan malah tampil sebagai pahlawan ya, seolah-olah ya. Ya seolah-olah gitu ya. Padahal saya kurang yakin kalau ada menteri yang mau melawan keputusan presiden saat ini ada dengan kultur semacam ini. Kemudian itu pertama. Jadi ada peristiwa itu, ada reaksi publik dan Prabowo juga muncul dengan memberikan reaksi juga gitu ya dengan bahkan ada yang menyatakan jangan-jangan ini tanda-tanda akan terjadi reshuffle misalnya. Jadi ada isu mengenai reshuffle, lalu kemudian muncul isu koalisi permanen. Dan sebelum itu muncul terlebih dahulu ada Munas luar biasa atau Kongres luar biasa dari Partai Gerindra yang kemudian mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2029. Jadi menurut saya dalam dua konteks ini kita bisa tempatkan pernyataan itu. Sehingga saya atau beberapa orang menduga ya jangan-jangan ini semacam tanda dari Gerindra atau Prabowo Subianto atau peringatan kepada partai-partai pendukungnya bahwa kami sudah menentukan calon presiden, Anda mau ikut atau mau di-reshuffle kira-kira kasarnya begitu. Jadi kita bisa tempatkan pernyataan itu dalam konteks politik 2029 dan pengusungan Prabowo dengan sangat dini itu juga kita bisa baca itu jangan-jangan itu antisipasi juga dari para pendukung Prabowo agar tidak muncul figur-figur alternatif yang kemungkinan bisa melawan Prabowo. Jadi dari sekarang itu seperti dimatikan. Ini kita koalisi permanen, kita sudah punya calon presiden ini, jangan macam-macam lagi. Kalau enggak Anda bisa masuk di dalam radar pemerintah untuk kemudian di reshuffle misalnya. Tapi itu kan menjadi kurang efektif karena presidensial threshold kita sudah 0 ya. Ya, betul. Ya. Justru itu, tapi walaupun 0 kan butuh ada persiapan kan tentu saja. Nah sekarang ini satu-satunya muncul sebagai calon presiden adalah Prabowo Subianto. Kan tidak bisa tiba-tiba seorang tokoh misalnya pas menjelang pendaftaran saja baru kemudian bergerak. Itu gerakan untuk menjadi seorang presiden apalagi nanti ini akan menghadapi Prabowo Subianto sebagai incumbent tentu jauh-jauh hari perlu melakukan persiapan itu. Jadi saya membacanya jangan-jangan ini upaya dari Prabowo Subianto untuk menekan siapapun yang ada di dalam koalisi besarnya itu untuk kemudian melakukan persiapan untuk menjadi rival Prabowo ke depan. Jadi dalam konteks itu kalau kita mau baca ini sebagai ancang-ancang yang meskipun terlalu dini ya untuk 2029, berarti posisi Gibran sebenarnya juga tidak terlalu aman ya. Dalam arti kalau dia mau dipaketkan lagi dengan Prabowo, siapa dia kemudian di 2029 kan? Partai politik pendukung Prabowo bagaimanapun tentu memiliki ambisi untuk masang calonnya ya, terutama misalnya Caimin yang sudah pernah maju sebagai wakil presiden, tentu dia masih punya ambisi untuk maju lagi misalnya. Begitu juga dengan ketum-ketum partai politik yang lain. Itu gimana Mas Diman?
Ya, menurut saya itu juga perlu kita lihat ya, misalnya pertanyaan sejumlah pihak, kenapa kok tiba-tiba ada Jokowi di dalam peringatan, hari ulang tahun Gerindra itu, lalu kemudian bahkan diberi kesempatan untuk berpidato gitu di sana gitu ya, dan kita tahu pada akhirnya isi pidatonya adalah puja-puji. Puja-puji bahwa Prabowo adalah presiden terkuat di dunia gitu, karena approval rating-nya tinggi, kemudian partai-partai pendukungnya sangat banyak gitu. Jadi isinya saling puja-puji, Prabowo sendiri juga memuji, Jokowi. Nah, saya kalau kita membacanya secara kritis, jangan-jangan ini bagian juga dari upaya kelompok Prabowo untuk itu tadi, mengantisipasi jangan sampai muncul satu calon yang kira-kira bisa melawan dia dan satu figur yang bisa kira-kira potensial untuk melawan Prabowo adalah Gibran ke depan. Jadi dari awal sudah ya seperti partai politik juga gitu ya, semacam itu. Jadi kita bisa membacanya ke sana kalau kita baca ya, dari perspektif politik. Tapi Hmm. kita kan juga bisa membacanya dari perspektif misalnya kalau kita mau lebih positif misalnya bahwa ini mungkin upaya Prabowo untuk kemudian mengamankan, pemerintahan 5 tahun pemerintahan ke depan. Di awal-awal ini kan banyak sekali gejolak, dia mengeluarkan kebijakan, dia punya ambisi-ambisi kebijakan yang sangat, ambisius misalnya, itu tentu butuh dukungan solid dari, partai-partai politik. Kita juga bisa membacanya ke arah sana juga sebetulnya. Mas Diman ini yang, kemudian, agak merisaukan ya dengan wacana koalisi permanen menyatukan semua elemen partai politik, elit partai ke dalam satu gerbong besar, kan, bagaimanapun sebuah negara itu dikelola tentu harus ada pengawasnya. Nah, pengawasnya itu, dalam konteks, politik tentu adalah mereka-mereka yang berkuasa itu pasti diawasi oleh yang oposisi gitu ya. PDIP kalau tidak salah pernah menyebutkan merespon apa yang sudah diwacanakan sebagai koalisi permanen itu, biarkan kami memilih jalan yang sepi gitu ya. Meskipun kita nggak tahu apakah ini suaranya Ketua Umum PDIP Megawati gitu ya, atau memang, suara elit partai PDIP yang, belum tentu dianggap merepresentasikan sikap kelembagaan PDIP, itu dari sudut pandang pengawasan politik ya. Tapi dari sudut pandang pengawasan, misalnya, horizontal, kita juga punya, isu yang berhubungan dengan, pentingnya fungsi-fungsi pengawasan yang dikelola oleh atau yang dijalankan oleh lembaga-lembaga, formal. Yang ini juga, sebenarnya, ikut menentukan, ke arah mana sebenarnya agenda pembangunan itu bisa arahkan gitu ya, bisa diawasi, dipastikan, penggunaan sumber daya publiknya juga berlangsung atau dikelola dengan sangat, transparan dan akuntabel. Belum lagi kita bicara soal bagaimana kelompok masyarakat sipil juga harus diberi ruang. Kita tahu, begitu USAID misalnya menutup, kantornya di berbagai negara, ini tantangan serius dihadapi oleh kelompok masyarakat sipil, bukan hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian, gagasan koalisi permanen itu akan bisa berjalan secara paralel dengan mekanisme pengawasan yang juga semestinya terbangun. Kalau kita mau menganggap, ya sistem kita itu sistem demokrasi gitu, kita berjalan dengan kerangka di mana ada yang diawasi dan ada yang mengawasi. Menurut Mas Diman gimana nih? Ya betul, saya kira itu salah satu, persoalan dan itu sangat mendasar saya kira, persoalan tentang checks and balances dari sebuah pemerintahan yang diklaim sebagai pemerintahan yang demokratis. Kalau tidak ada pengawasan itu, tidak ada kekuatan politik yang cukup signifikan yang berada di luar pemerintahan yang melakukan kontrol, persoalan akuntabilitas itu bisa menjadi sangat krusial gitu dan saya kira salah satu inti dari demokrasi kan soal, perimbangan kekuasaan ini. Eee, Kekuasaan itu kan tends to corrupt kata Lord Acton, and absolute power corrupt absolutely. Jadi bahkan ketika ada pengawasan sekalipun, ini masih kemungkinan untuk korupsinya, penyalahgunaan kekuasaan itu masih sangat besar, apalagi misalnya kalau tidak ada, pengawasan. Dan kita sudah lihat ini beberapa
bulan terakhir atau setidaknya 3 bulan terakhir bagaimana keputusan-keputusan dari pemerintah itu sama sekali tidak punya nyaris ya, tidak punya tantangan, tidak tidak muncul kritisisme dari lembaga-lembaga formal demokrasi seperti partai-partai politik yang lain. Padahal misalnya janji dari pemerintahan ini kan walaupun mereka kerja sama tetapi fungsi, pengawasan misalnya dari DPR itu akan tetap terjadi. Tapi yang kita lihat saat ini tidak demikian. Ketika muncul, kekisruhan mengenai distribusi gas itu, yang menjelaskan kebijakan pemerintah bahkan adalah wakil ketua DPR. Itu dalam sistem politik kita aneh sekali. Mestinya kan mereka mempertanyakan kenapa ada kekisruhan ini, tapi justru mereka yang menjelaskan gitu ya. Dan, menurut saya itu satu persoalan yang sangat serius dan persoalan ini sebetulnya bukan hanya dimulai sekarang, tetapi itu sudah terjadi sejak era Jokowi. Misalnya kalau kita lihat, Varieties of Democracy, salah satu lembaga yang melakukan kajian terhadap perkembangan demokrasi di seluruh dunia, itu menemukan bahwa dalam 10 tahun terakhir persoalan kita Indonesia kenapa kualitas demokrasi kita terus turun, karena melemahnya checks and balances. Misalnya di periode pertama, terutama di periode kedua Pak, Jokowi gitu ya, ketika Prabowo yang seharusnya menjadi figur oposisi yang berada di luar pemerintahan itu justru bergabung dengan, Pak Jokowi sehingga menyisakan hanya Partai Demokrat dan PKS waktu itu di luar pemerintahan. Itu pun jumlahnya hanya 15%. Di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, Demokrat bergabung jadi tinggal 7-8% di parlemen. Jadi sangat lemah dan sekarang itu tampaknya saya tidak tahu apakah ada partai oposisi sekarang yang bisa menjadi pengawas pemerintah. Dan kalau kita lihat dari statement Bu Mega misalnya, ya walaupun berada di luar pemerintahan tapi berkali-kali beliau juga mengatakan bahwa sistem politik kita tidak mengenal oposisi gitu. Yang ada tidak mengenal sistem semacam itu agak mengecewakan juga padahal kita berharap dari partai ini. Tapi kalaupun PDIP di luar pemerintahan itu sebenarnya masih sangat minim. Itu jumlahnya mereka di parlemen hanya sekitar 19% gitu ya. Jadi 81 lebih persen, kekuatan di DPR itu adalah kekuatannya pemerintah. Namun demikian saya kira ini juga perlu hati-hati juga pemerintah menghadapi ini. Karena mereka slogannya kan atau narasi yang selalu dikembangkan kan adalah bahwa kita butuh stabilitas politik untuk kemudian melakukan pembangunan ekonomi. Mereka lupa bahwa stabilitas politik yang dipaksakan semacam ini justru bisa mendatangkan instabilitas. Yang pertama sudah ada persoalan tadi, akuntabilitas, tetapi jangan-jangan ilusi mengenai stabilitas politik itu tidak akan terjadi, itu ilusi belaka karena publik ini kan kita sudah ada di dalam alam demokrasi. Kalau suara kita dikekang, kalau publik merasa bahwa partai-partai politik itu tidak bisa menyalurkan aspirasinya, maka mereka akan tumpah ke jalan. Dan menurut saya itu akan terjadi karena masyarakat kita sudah berada di dalam masa yang demokratis dan mereka tentu tidak mau hak-hak politiknya diambil kembali. Kalau pemerintah melakukan itu akan terjadi. Kemudian yang terakhir Mas Adnan adalah ini juga menurut saya ilusi. Stabilitas politik yang dipaksakan itu dianggap akan mendatangkan pembangunan ekonomi. Misalnya kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir itu tidak terjadi. Semua orang sudah bersepakat, elit sudah semua suaranya sama gitu ya. Tapi ternyata pembangunan ekonomi kita bermasalah. Bahkan kalau kita lihat ya, prediksi sejumlah ekonom, pertumbuhan ekonomi kita tahun ini ya kemungkinan hanya 4, sekian, sangat jauh dari target 8%. Atau misalnya kalau kita lihat indikator yang sudah bisa kita baca sekarang, pergerakan indeks harga saham gabungan Indonesia IHSG, composite gitu, itu 3 bulan terakhir sejak 20 Oktober 2024 sampai hari ini itu terus mengalami penurunan. Penurunannya sudah sampai 14,47% sampai hari ini. Jadi narasi yang mengatakan bahwa stabilitas politik dengan cara merangkul semua kekuatan politik, tidak ada yang oposisi, itu bisa memicu pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi gitu. Yang terjadi adalah para pelaku bisnis, para pelaku pasar itu justru skeptis terhadap keadaan negara kita sehingga mereka tidak mau menanamkan modalnya melalui misalnya mekanisme pasar modal. Ya, apalagi kalau yang bersatu adalah orang-orang atau elit partai yang otaknya itu ingin mencuri ya, sumber daya publik gitu ya.
maka kemudian keparahan masalahnya menjadi lebih, besar ya. Ya, Mas Diman, terima kasih untuk insight-nya, baik. ini berguna sekali bagi para penonton, sahabat integritas, melihat, wacana mengenai koalisi permanen meskipun ini baru didengungkan, belum realisasikan, akan tetapi kita tentu sebagai publik tetap harus mengkritisi ya, sepak terjang para elit karena bagaimanapun keputusan mereka selalu akan punya implikasi kepada kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.